Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Etika Media Sosial. Jadi di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Pradipta Muhtadin. Kemudian ada teman saya. Saya Muhammad Rega Pramudia. Dan James Hestu Satria. Baik, untuk aspek yang kami ambil di sini tadi adalah etika dalam media sosial. Yang dibahas itu ada aspek agama, hukum, dan literasi digital. Baik, boleh di next. Nah, untuk latar belakang dari makalah kami ini, yaitu media sosial adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari di era digital, dengan miliaran pengguna aktif di platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Keterlibatan yang mendalam di media sosial juga telah mengubah cara kita berkomunikasi, berkumpul, dan berbagi pengalaman. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek etika penggunaan media sosial dalam era digital. Oke, boleh di next. Dan tujuan penelitian kami itu dengan memahami dampak interaksi online pada individu dan masyarakat, kami bertujuan mengidentifikasi tantangan utama penggunaan media sosial serta solusi etisnya. Etika media sosial juga semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan luas platform ini. Dalam konteks penyebaran informasi yang cepat, pengaruh opini publik, dan resiko privacy, penting untuk menjelajahi implikasi etika interaksi online. Oke, boleh di next. Nah, untuk rumusan dan urgensi pembahasannya, penelitian kami ini merinci relevansi etika media sosial dalam konteks keamanan digital, perlindungan privasi, dan pembentukan budaya daring, sambil menyoroti urgensi pengembangan panduan etika yang lebih baik untuk mendukung penggunaan yang lebih bertanggung jawab. Baik, boleh di next. Nah, jadi untuk undang-undang yang kami cakup atau yang kami teliti, itu ada 5 pasal. Yang pertama ada mulai dari pasal 27 sampai 30. Untuk pasal yang pertama itu ada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang bersifat asusila atau melakukan perbuatan cabul. Walaupun tidak secara spesifik menyebutkan media sosial, pasal ini juga dapat berhubungan dengan perilaku di platform online. Dan untuk pasal yang kedua yaitu pasal 28 ayat 2 yang berbunyi melarang setiap orang membuat, menyimpan, atau menyampaikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Untuk pasal yang ketiga, yaitu pasal 29 ayat 2 berbunyi melarang setiap orang membuat, menyimpan, atau menyampaikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Untuk pasal yang keempat, pasal 29 ayat 3 berbunyi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dapat dikenakan pidana. Dan untuk pasal yang terakhir, pasal 5 yaitu pasal 30 berbunyi bahwa mengatur tentang tindakan penghinaan terhadap penguasa negara atau lembaga negara yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk di sini ada definisi etika media sosial. Yang pertama ada keterbukaan dan jujur, yaitu mendorong orang untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, menghindari penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Lalu ada hormat dan kesopanan, yaitu berkomunikasi dengan cara yang menghormati hak privasi dan perasaan orang lain, yaitu ada menghindari perilaku kasar atau pelecehan. Lalu ada kebertanggungjawaban, yaitu mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan atau informasi yang dibagikan, yaitu dengan memahami dampak potensial dari setiap tindakan online. Lalu ada keberagaman dan inklusivitas, itu menghargai dan mempromosikan keragaman pendapat dan perspektif, mencegah perilaku diskriminatif atau merendahkan. Lalu ada keamanan dan privasi, memastikan keamanan informasi pribadi dan menghormati privasi orang lain, dan dengan menangani dan melaporkan pelanggaran privasi. Lalu ada tindakan positif, yaitu berpartisipasi dalam kampanye atau inisiatif positif di media sosial, menggunakan platform untuk mendukung dan membangun komunitas yang baik. Lalu ada kritikalitas dan pemikiran kritis, yaitu mengembangkan kemampuan untuk menilai informasi dengan kritis, mencegah penyebaran hoax atau informasi palsu, dan yang terakhir batas antara kehidupan pribadi dan publik, yaitu memahami dan menghormati batasan antara kehidupan pribadi dan publik dengan menghindari invasi privasi yang tidak diinginkan. Oke, nah selanjutnya ada pelanggaran etika media sosial. Yang pertama itu ada kerugian privasi, yang dimana pelanggaran etika media sosial melibatkan penyalahgunaan atau pencurian informasi pribadi yang dapat merugikan privasi individu. Selanjutnya ada pelecehan dan intimidasi. Nah, ini merupakan tindakan yang tidak etis seperti pelecehan verbal atau intimidasi online yang dapat merugikan kesejahteraan mental dan emosional korban.
Kemudian ada juga penyebaran hoax dan disinformasi yang dimana pelanggaran etika yang mencakup penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat merugikan kepercayaan publik dan membahayakan proses pengambilan keputusan. Kemudian ada juga penghancuran reputasi yang dimana tindakan tidak etis online dapat merugikan reputasi seseorang atau perusahaan, terutama jika informasi yang salah atau merugikan disebarluaskan dengan cepat. Yang kelima yaitu ada ketidaksetaraan dan diskriminasi, yang dimana pelanggaran etika ini dapat mencakup perilaku diskriminatif atau merendahkan yang merugikan kelompok tertentu, memperburuk ketidaksetaraan dan merusak kerukunan sosial. Selanjutnya ada juga ketidakstabilan psikologis, yang dimana pengalaman pelanggaran etika dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental pada korban. Kemudian ada juga ketidakstabilan politik, yang dimana penyebaran informasi palsu atau manipulatif dapat memiliki dampak yang signifikan dalam proses politik dan stabilitas sosial. Kemudian ada juga kerugian kepercayaan publik, yang dimana pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap platform media sosial atau individu yang terlibat dalam perilaku tidak etis. Nah, yang selanjutnya juga ada pengawasan dan pembatasan, yang dimana tanggapan terhadap pelanggaran etika media sosial dapat mencakup tindakan pengawasan dan pembatasan lebih lanjut, baik oleh pemerintah ataupun platform itu sendiri, yang dapat mempengaruhi kebebasan bicara dan privasi. Selanjutnya ada dampak hukumnya. Nah, yang dimana beberapa pelanggaran etika dapat memiliki konsekuensi hukum seperti tuntutan hukum atau tindakan penegakan hukum terhadap individu ataupun perusahaan yang terlibat. Nah, untuk studi kasusnya sendiri itu ada dua yang kita ambil, yaitu yang pertama ada Ibu Yusniar, yang dimana Ibu Yusniar merupakan warga Makassar yang menghadapi konsekuensi hukum karena postingan di Facebook yang dianggap mencemarkan nama baik. Penjelasan tentang kasusnya dan pasal-pasalnya yang melibatkannya. Selanjutnya yang kedua ada juga kasus yang melibatkan MUSC Health atau perusahaan kesehatan. Karyawan MUSC Health ini memposting foto tanpa izin yang mengakibatkan konsekuensi serius. Penjelasan kasus dan kebijakan nol toleransi MUSC Health ini terhadap pelanggaran etika media sosial. Baik, jadi untuk kesimpulannya, penggunaan media sosial di era digital membawa sejumlah tantangan etika. Pelanggaran etika media sosial dapat memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat. Namun, media sosial juga dapat memberikan manfaat dalam hal konektivitas global dan akses informasi. Peran undang-undang seperti UU ITE penting dalam mengatur perilaku online dan memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran etika di media sosial. Tanggung jawab pengguna juga penting dalam membentuk perilaku positif di media sosial yang sangat krusial. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat juga harus lebih diperhatikan. Kesadaran dan tindakan bersama diperlukan untuk menjaga integritas dan dampak positif media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh di next. Jadi mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.